Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat salam sejahtera buat kita semuanya. Terima kasih anak-anakku sekalian yang berbahagia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi ya. Ini pelajaran kelas 9. Ya, bagi anak-anak kelas 9 mohon disimak baik-baik tentang sistem reproduksi yang akan kita bahas. Jadi di sini ada beberapa. Kalian silakan buka LKS-nya tentang sistem reproduksi yang akan kita pelajari hari ini. Ini LKS seperti ini ya. Oke, jadi kalian harus nanti mengetahui atau menghubungkan ini ya antara sistem reproduksi pada manusia ya dengan peranan atau pola hidup penunjang kesehatan reproduksi. Kemudian, nah ini yang harus kalian informasikan, yaitu menyajikan hasil penelusuran informasi dari berbagai sumber keterkaitan kesehatan reproduksi dalam upaya pencegahan gangguan pada organ reproduksi. Ini adalah gambaran bagaimana ketika kita masih berada dalam rahim orang tua kita. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi salah satu ciri makhluk hidup itu adalah apa sih tujuannya makhluk hidup untuk bereproduksi ini ya? Tujuan makhluk hidup untuk bereproduksi adalah untuk berkembang biak supaya menjaga kelestariannya atau terjaga kelestariannya. Ini terjaga kelestariannya untuk apa? Untuk atau melangsungkan kehidupan yang akan lebih jauh lagi turun ke bawah. Anaknya, cucunya dan yang lainnya itu khusus untuk sistem reproduksi. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa penjelasan di sini yang akan saya jelaskan. Yang pertama, sebelum kita masuk lebih jauh tentang sistem reproduksi, itu ada pembelahan yang harus kita pahami dulu, yaitu pembelahan dari bagian terkecil. Namanya adalah pembelahan sel. Ini ya, pembelahan sel. Membuka halaman selanjutnya ini dia, pembelahan sel. Pembelahan sel itu adalah kenapa? Karena sel ini adalah peristiwa di mana makhluk hidup itu bagian terkecilnya adalah sel. Nah, pembelahan sel itu nanti dibagi dua. Ada pembelahan secara mitosis, ada pembelahan secara meiosis. Oke, yang pertemuan kali ini akan kita bahas, itu lebih jauhnya adalah pembelahan secara mitosis. Ini ada gambar yang Bapak kasih tahu, atau yang saya kasih tahu nih. Ini secara gambarnya. Jadi kalian harus ingat, pembelahan itu mitosis itu ada 4 fase ya. Ada fase interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Di buku kamu udah ada gambarnya ya. Ada gambar ini, kalian bisa lihat baik-baik. Nanti Bapak kasih petunjuknya secara ciri-cirinya dari masing-masing itu apa aja. Oke, yang pertama kita bahas ya, pembelahan secara mitosis. Oke ya, ini terjadi pada sel tubuh ini ya, terjadi pada sel tubuh atau somatik. Ini ingat, mitosis itu berarti sel tubuh. Sel tubuh bisa sel darah, sel yang lainnya ya, yang ya berpasangan atau diploid. Dan pembelahan mitosis ini terjadi pada proses pembentukan nukleus atau inti sel. Nah, nukleusnya ini nanti akan menjadi 2 anakan. Oke, kita langsung aja ke intinya. Tadi sudah saya jelaskan, pembelahan mitosis itu ada beberapa fase. Oke, yang pertama tadi ada namanya fase ya. Fase profase ini adalah fase di mana pembelahan dari sel ini ya mempunyai ciri-ciri seperti ini. Ini gambarnya di bawah saya kasih tahu. Nah, ini profase nih ya, yang ditunjuk pakai gambar kursor. Ini profase namanya, ini profase. Nah, profase ini adalah gambar bagaimana awal mulanya sel. Kalau interfase ini adalah di mana sel melakukan fase istirahat atau fase di mana sel ini mengalami yang namanya persiapan untuk pembelahan sel. Profase kita bahas kita ke atas, yaitu adalah membran inti dan anak inti mulai menghilang. Apa itu membran inti? Membran itu adalah bagian terluar dari sel. Ini sel nih. Ini sel. Ini membran inti adalah bagian-bagian terluar nih yang saya tunjuk. Ini bagian terluar membran intinya. Dia di tahap profase ya. Kemudian yang kedua, ada namanya benang-benang membentuk kromosom. Apa itu benang-benang kromatin? Benang-benang kromatin adalah benang-benang yang terjadi di bagian profase ini. Nih, dalam sini yang berbentuk seperti layangan ini, seperti huruf X ini, benang kromatin. Ini kromosom ya, tapi awalnya sebelumnya kromatin. Nah, kemudian selanjutnya, tahap yang selanjutnya adalah kromosom mengganda atau memadat ya. Ini kromosom nih yang X ini. Oke, yang kayak kupu-kupu ini namanya dia mengganda atau bisa dibilang sebagai menjadi 2 nih yang. Kita masuk ke tahap selanjutnya, tahap metafase. Tahap metafase, kalian jadi benang spindle terlihat jelas. Nah, ini benang spindle.
Apa itu benang spindle? Nih benang nih. Ini adalah bagian-bagian benang. 1, 2, 3, 4. Benang spindle namanya. Terlihat sangat jelas. Nah, benang-benang spindle ini adalah bagian benang yang mengikatkan kromosom antara kromosom 1 dengan kromosom yang lainnya. Atau yang atas dengan yang bawah. Kemudian ciri yang selanjutnya di tahap metafase kromosom. Nah, ini dia. Bidang ekuator itu seperti ini, ada di tengah-tengah nih. Kromosomnya lurus nih. Bidang ekuator, ya. Kemudian selanjutnya ada proses namanya anafase. Anafase benang spindle mulai memendek. Tadi benang spindle sudah jelasin nih. Ini benang spindle namanya. Kan awalnya dia panjang nih, seperti ini ya. Kemudian dia mulai memendek atau mulai menuju ke kutub yang berlawanan nih. Kutub berlawanan itu ada dua, ke atas dan bawah. Atau kalau kamu baca buku yang lain, ini benang-benang spindlenya. Kemudian lanjutnya tahap anafase nih yang ketiga. Anafase ini gambar seperti ini. Nah, ya anafase. Ini sudah menuju ke kutub-kutub yang berlawanan. Kita lihat. Ini kan awal seperti ini. Ini metafase. Ini anafase. Nah, di sini terlihat anafase sudah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Nah, kemudian selanjutnya membran melekuk. Nah, membran melekuk itu apa nih? Ini kan bulat di awalnya nih. Ini metafase bulat. Kemudian menjadi seperti ini nih. Dia ada lonjong, kemudian dia tengahnya melekuk. Tengahnya melekuk. Lakukan ini yang ditunjuk oleh kursor itu adalah bagian pada anafase yang melekuk, ya. Kemudian telopase nih, telopase mulai terbentuk membran inti. Ini membran inti terbentuk nih, ya. Membran inti terbentuk, kemudian selanjutnya mulai menghilang atau membran intinya mulai terbentuk, terbentuk, kemudian sitoplasmanya menebal, terjadi sitokinesis. Ini menebal nih. Ini kan awalnya seperti ini ya. Anafase, kemudian telopase ini lama-kelamaan dia membelah menjadi dua bagian. Kemudian yang interfase ini adalah tadi yang tadi di awal, tahap persiapan. Ini tahap mitosis, pembelahan yang terjadi pada sel tubuh. Itu secara garis besar, ya. Nah, kalian kalau sudah pahami ini baik-baik, tugas kalian untuk minggu ini adalah kalian buat bawah ini ya, di buku kalian. Kemudian kalian nanti ciri-cirinya ditulis lagi untuk memahami kalian. Profase, ciri-cirinya seperti apa, metafase, atau kalian cari di internet boleh gambar-gambarnya. Kemudian nanti kalian print atau kalian gambar, terserah mau gambar ini boleh atau gambar print boleh. Nah, tapi nanti kalian tetap harus tulis gambar-gambarnya itu adalah ini apa? Tulis metafase di buku kalian atau di itu kalian. Itu saja. Jadi tugasnya Bapak tunggu untuk tugas minggu ini adalah proses sistem reproduksi pada sel. Terima kasih. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.